Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimanakah hukumnya menambahkan nama suami pada nama istri. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih bermanfaat. Selanjutnya, nasab dalam doktrina dan hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen. Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebagaimana firman dalam surah Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi, "Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu keturunan dan musahharah atau hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, dan adalah Tuhanmu yang Maha Kuasa." Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz faza'alahu nasaba, dan perlu diketahui juga bahwasanya nasab juga merupakan salah satu dari 5 maqasidus syariah. Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah atau nikah fasid atau senggama syubhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu, dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab seperti hukum waris, pernikahan, perwalian, dan lain sebagainya. Seseorang boleh menasabkan dirinya kepada seseorang atau ayahnya apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Pertama, seorang anak yang lahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya dengan suaminya. Ketika perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu kehamilan pada umumnya. Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari istrinya. Salah satu bukti bahwa nasab adalah hal yang sangat penting bisa dilihat dalam sejarah Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah sebelum kenabian, kemudian anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat yang keempat dan kelima, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul la'i وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil." Artinya, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu sendiri.
Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka, yaitu anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. Ini dipahami dari lafaz wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu tafsir Quranul Azim. Di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam kalimat wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah, yaitu maksudnya orang yang mengangkatnya. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz ud'uhum li'abaihim. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, An Sa'adin radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Artinya, barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz fal jannatu alaihi haramun. Orang-orang yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka dia termasuk orang yang berdosa, sehingga diharamkan untuknya surga. Islam tidak pernah mengakui status anak angkat yang berubah menjadi anak kandung secara hukum. Tabani atau mengangkat anak memang tidak pernah dibenarkan di dalam Islam. Dahulu Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak angkat dengan segala konsekuensinya, termasuk menerima warisan. Namun Allah Subhanahu wa taala menegur dan menetapkan bahwa status anak angkat tidak ada dalam Islam. Dan untuk lebih menegaskan hukumnya, Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy. Dengan menikahi Zainab yang notabene memang mantan istri dari anak angkatnya sendiri, ada ketegasan bahwa anak angkat tidak ada kaitannya dengan hubungan nasab dan konsekuensi syariah. Anak angkat itu tidak akan mewarisi harta seseorang, juga tidak membuat hubungan anak dan ayah angkat itu menjadi mahram. Dan ayah angkat sama sekali tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak wanita yang diangkat, dan juga tidak boleh bernasab dan menisbatkan nama seseorang kepada ayah angkat. Islam telah mengharamkan untuk menyebut nama ayah angkat di belakang nama seseorang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.
dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Untuk jawabannya atau penjelasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.